Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pemirsa tetap di acara Senja Berkah. Pasti berkah. Seru Waduh, banget ya tadi cerita-cerita betul nabinya. banget, Fai. Aduh. Nah, aku mau uji nih kira-kira tadi kan udah banyak banget nih cerita-cerita Betul. nabi dari Bener Ustazah. banget, bener. Kira-kira Kinan ada yang inget nggak? Ya, Kinan pasti ingat lah semuanya tadi cerita yang menarik masa? banget. Iya jelas dong Kinan. Ayo kita uji Pinter bareng-bareng tiap pemirsa. hari, Kinan. Ya udah tinggal dari uji. Coba kasih pertanyaan buat Kinan. Oke, aku mau ngasih pertanyaan. Tadi kan ada cerita Nabi gak dimasukkan ke dalam api tapi Betul. tidak terbakar dan malah dingin apinya. betul. Nah kira-kira itu Nabi siapa tuh? Nabi siapa ya? Ayo Ini loh. kalau salah benerin ya Ustazah ya. Ayo siapa? Ayo loh. Nabi Ibrahim bukan. Betul Oh betul, sekali. betul. Kinan tadi udah bilang ya kalau Nabi Kinan tuh Ibrahim emang pintar alaihissalam. gitu. Kinan tuh emang jarang salah Kang Fai. Nih malah ini Kinan punya pertanyaan buat Kang Fai yang Kinan yakin Kang Fai pasti udah lupa Aduh, ini. boleh. Nih tolong bantu koreksi juga ya Ustazah Iya, ya kalau Ustazah. salah ya. Mm-mm. Nih Siap. jadi Apa tadi ya? kan Ustazah udah bacain surah tuh yang Oh masih iya, berkaitan sama betul. tema kita hari ini. Coba kasih tahu kira-kira itu surat apa sih? Ayo Kang Fai. Surat apa? Tadi ada surah Maryam juga ya kalau nggak salah. Tadi yang dibacain gimana sih? Aduh, aku udah lupa lagi Ustazah soalnya tadi tuh kan, seru banget tuh kan, dengar cerita tuh kan. nabinya sampai lupa Berarti surahnya Kang tadi Fai surah harus apa. banyak istighfar nih. Ya astagfirullahalazim, Harus aduh banyak udah lupa. istighfar ya. Maaf ya Iya. pemirsa. Quran surat apa coba? Al-An? Hmm, Al-An? Permisa, ini 2 jam nunggu VA tahu nih. 2 jam. aduh lupa banget Ustazah, maaf banget. Aduh. Apa ya? Dari huruf A. Ah, Ah, ah. aduh, udah nih Ustazah. Jawab ini dapat kayaknya pahala loh. Ayo langsung jawab, spill ayo. aja ini Ustazah. Ini kayaknya udah Iya. bener-bener, aduh ya ampun. Biasa lah faktor umur gitu Ustazah. Jadi dia emang suka pelupa gitu. Heeh. Ya udah lupa juga Ustazah. Kalau gitu Quran minta surat bantuan Ustazah deh. apa Teh Kinan? Ayo, Kinan juga nggak tahu kan? Apa ya? Surat Al-An'am. Surat Al apa ya? Ayo apa? Ustazah. Al-Anfal ayat 2. Itu tadi aduh ya Allah lupa lagi. Kamu gara-gara kamu nggak bisa jawab kan Kinan jadinya. Tuh kan kamu Nggak bisa juga jawab lupa kan juga. Kinan. Ya udahlah. Aduh. Ya udah Ustazah kalau misalkan kita berdua Iya, ini Ustazah, ya nggak bisa maafin jawab ya. ya. Pasti yang kali ini ada pertanyaan dari permisa yang ada di rumah bisa dijawab sama Ustazah. Iya benar banget. Iya, aduh ini makanya mengapa akhirnya hari ini kita mengundang Ustazah ya supaya Iya. pertanyaan kalian bisa dijawab. Soalnya kalau kita yang jawab Betul. lupa jawabannya ya. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Teh Anissa di Semarang. Agak jauh juga ya ternyata ya di Aduh. Semarang ya. Nah Ustazah nih katanya bagaimana cara mengembangkan keberanian dalam diri kita ketika dihadapkan pada tantangan yang besar. Iya sih benar tadi ya Ustazah kalau tantangannya besar tuh itu Masya Iya benar Allah banget. bawaannya tuh stres banget. Iya. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan keberanian dalam diri? Yaitu adalah satu, kuatkan iman kita dulu, ya. Nah, Jadi betul. kalau misalkan Kang Fai sudah kuat imannya, insya Allah dia akan berani menghadapi segala situasi, ya. Situasi betul. apapun yang menghampiri kehidupannya, baik itu masalah, ujian, cobaan dan lain sebagainya. Kedua, setelah kita menguatkan iman, apalagi yaitu adalah kita bermohon kepada Allah, meminta doa, ya Allah kuatkan hati kita. Maka ada banyak doa loh, Betul. gitu ya. Ada banyak doa yang senantiasa kita minta sama Allah untuk ditenangkan hati kita, ya ditetapkan hati kita. Ada jalur pada agama Allah yang benar gitu ya. Seperti doa Betul. ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik gitu ya. Apa tuh Wahai Ustazah? Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati saya dalam petunjukmu, dalam agamamu gitu ya. Dan itu adalah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Rabbnya. Kemudian yang ketiga itu adalah berlatih, berusaha. Apakah sabar itu ada usahanya? Ada usaha. Harus. Teh Kinan hari ini saum nggak? Ayo.
saum ya. Iya, Kalau puasa. saum ada usaha nggak kita menahan lapar Ada, gitu ya? betul. Di tengah-tengah di jalan itu ada nasi padang, ada mie kocok, ada ayam bakar. Aduh. Waduh, itu Ya ya. sebenarnya tinggal Kalau- belok, tapi kan berusaha untuk tetap ini ya Iya, berpegang tetap teguh Iya, gitu. Teguh. kalau kita insya Allah sabar, kemudian kita senantiasa tawakal sama Allah, kemudian kita berusaha untuk tetap menjaga keimanan kita, insya Allah janji dari apa yang disampaikan dalam Quran itu la'allakum tattaqun, maka kita bisa menjadi orang yang bertakwa nih gitu ya. Masya Masya Allah. Jangan sampai lupa setelah kita berusaha, langkah terakhir itu adalah kita harus senantiasa meminta kekuatan kepada Allah supaya kita istiqomah. Karena itu istiqomah yang paling sulit gitu ya. Kita bisa melakukan itu tapi kemudian iman kita putur jadi down lagi itu. Nah, Ya, itu keberaniannya dia. jadi turun lagi gitu ya. Makanya kita Wow. harus menguatkan keimanan kita dengan berlatih. Waduh. Ada salah satu pendekatan nih yang Apa bisa tuh? kita lakukan dengan istilahnya itu adalah pendekatan nurani. Nurani. Tapi itu singkatan Teh Kinan, Dari apa itu tuh? ya. Jadi nurani itu kan kalau hati nurani itu adalah hati yang bersih ya. Betul. Ya, Kalau ini hati yang singkatan tersirami oleh cahaya ilahi gitu ya. Nah, itu adalah digerakkan dengan hati yang bersih. Nah, N-nya itu adalah nambah pengalaman spiritual kita. nah, Ya, nah. N-nya gitu ya. Artinya kalau Teh Kinan itu belum bisa membiasakan diri untuk bersikap sabar Betul. ketika marah, ya kita Betul. biasakan sabar ketika marah. Ya Allah nggak boleh marah nih, kita harus sabar gitu ya, menahan amarah kita gitu ya. Nambah lagi pengalaman spiritual kita, gitu kan? U-nya upayakan dengan niat lillahi ta'ala. Bayakan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu tentu berniat Harus pada ada Allah upaya Subhanahu wa juga, Ta'ala, gitu ya. betul. Jadi kita mau mengembangkan keberanian, kita niatnya untuk apa? Apakah berani ingin dilihat oleh Kang Fai gitu ya? Nah, Ataukah itu beraninya dia. karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Betul. upayakan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian R-nya apa? Raih dengan ilmu, Teh Kinan. Jadi nggak bisa orang itu punya keberanian dalam menghadapi situasi, dia itu tawakal sama Allah kalau dia nggak punya ilmu gitu. Nah. Makanya hari ini Teh Kinan sama Kang Fai alhamdulillah sudah menjadi orang yang berilmu Waduh, gitu ya. Masya Allah. Dengan Alhamdulillah, memahami ya. kajian tawakal ini. Betul. gitu ya. Kemudian A-nya apa? Ajak orang lain untuk senantiasa beramal soleh. Jadi kita nggak boleh beramal soleh sendirian nih, karena surga itu luas teman-teman. Kita harus mengajak Betul. teman-teman Betul. gitu ya. Harus saling mengingatkan. Jadi kita harus saling mengingatkan. Betul. Kemudian N-nya itu adalah nambah semangat dalam ibadah, Oh, nambah nambah senang semangat. lagi, semangat dan senang ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan atau mengamalkan segala sesuatu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sholat misalnya gitu ya, kemudian baca Quran, kemudian sedekah dan lain sebagainya, itu ada rasa senang dalam hati gitu ya. Jadi Iya, nggak ada betul. keterpaksaan. Setuju. Berikut dengan mengembangkan potensi keberanian dalam diri dalam hal positif. Kita pun harus senantiasa senang dulu gitu ya, bahwa keberanian dalam menghadapi masalah ini merupakan bagian dari ujian yang mungkin nanti akan meningkatkan kualitas diri kita. Maka kita senang sekali dengan apa yang ketentuan apa yang Allah tetapkan, itu pasti yang terbaik. gitu ya. Masya Masya Allah. Nah, satu lagi. Oh, masih Satu ada, oh lagi. ya ketinggalan. I-nya itu Iya. adalah Nurani. istiqomah. Istiqomah. Jadi Tuh. kalau mengembangkan semua apa yang kita mampu atau mengembangkan sesuatu hal yang belum kita mampu gitu ya. Salah satunya adalah keberanian, kita juga perlu usaha dan usaha itu harus diistiqomahkan gitu ya. Harus diistiqomahkan. Jangan Istiqomahkan. tidak boleh menjadi orang yang apa ya, kalau istilahnya itu STMJ loh Teh Kinan. Apa tuh Aduh, STMJ? STMJ. Susu telur madu jahya. Oh iya sih, benar juga ya. Itu adalah sholat terus Waduh. maksiat jalan. Artinya apa sih? Aduh, aduh. Artinya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, salat terus ya, tapi maksiatnya jalan. Artinya dia melaksanakan ketaatan, tapi dia juga melakukan Nauzubillahi keburukan. min zalik. Makanya Astagfirullah. istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan bagi kehidupan kita. Masya Masya Allah. Allah. Nah, Ustazah, ini Aduh. penjelasannya sangat lengkap ya. Semoga nonton hari ini ya. Dan juga nih, Ada pertanyaan ada lagi pertanyaan nih. lagi. Nah, dari ini siapa? tuh dari Teh Nasya di Sekeloa. Oh, aduh, deket ya di Sekeloa. Iya, di Sekeloa tuh orang deket Dago banget. ini ya Teh Nasya. Apa Waduh, tuh? Assalamualaikum Ustazah, pakai huruf gede semuanya. Waduh, caps lock, caps lock. Tuh, aku di pertanyaan ya. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara tawakal dan keberanian dalam menghadapi cobaan? Tuh. Ya, kalau misalnya kita menghadapi suatu hal, itu kan kita harus seimbang antara keberanian dan tawakal kita Betul, ya. betul. Tuh. Nah, namun ternyata ketergantungan kita kepada Allah itu ya, tawakal kita sama Allah
itu akan memunculkan sikap keberanian dalam diri teman-teman. Masya Ya, Allah. keyakinan dan Masya kampai. Allah. Jadi gak usah khawatir teman-teman. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, pemirsa yang ada di rumah. Kalau kita sudah tawakal sama Allah, insya Allah akan muncul rasa apa? Rasa keberanian dalam diri untuk menegakkan kebenaran gitu ya, menegakkan keadilan gitu, atau misalnya dengan menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang tadi sudah disebutkan. Karena apa? Karena banyak dampak positif yang bisa kita hasilkan gitu ya, atau banyak sekali hikmah-hikmah besar yang akan kita peroleh dari sikap kita tawakal sama Allah. Salah satunya adalah kita itu dimudahkan urusannya gitu ya, dan tentu akan dinaikkan derajat kita di mata Allah. Barang siapa yang sabar, dia ikut aturan Allah, taat sama Allah, insya Allah derajatnya menjadi lebih baik. Lebih Dan baik kata Qurannya lagi. apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Gitu ya. Masya Allah. Jadi derajat yang paling kita ingin capai itu apa sih? Takwa, Teh Kinan gitu ya. Karena takwa itu banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya adalah bagaimana wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa sama Allah akan dimudahkan ya segala urusannya ataupun dibukakan jalan keluarnya gitu ya. Kedua, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki di arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Seperti tadi kalau tawakal sama Allah, kemudian kita takwa sama Allah, mentaati perintah Allah, tiba-tiba ada rezeki itu ya, yang tanpa kita sadari rezeki itu terus mengalir kepada kita sebagai sebab kita orang yang bertakwa sama Allah. Kemudian yang ketiga, min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya ya. La fatahna alaihim barokah. Yang keempat, dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wasari'u ilal magfirah, dibukakan, dipercepatkan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang Masya nggak mau Allah. diampuni sama Allah Pasti ya? semuanya mau. Ya pasti mau. Makanya kita harus senantiasa menjadi orang yang bertakwa sama Allah. Salah satunya bersikap tawakal. Dan yang terakhir, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada lagi balasan yang paling baik untuk orang yang bertakwa, yaitu adalah surga tempatnya. Nah, gitu ya. tempat yang selalu Masya diidamkan Allah, ya, tuh tuh. surga, Masya Allah. Aduh, semoga terjawab ya Teh Betul, Nasya. dan ya ampun, ini memang ya pembahasan tentang tawakal dan juga keberanian ini tuh emang melekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Ya, dan sangat menginspirasi banget tadi jawaban-jawaban dari Iya Ustazah. benar banget. Nah, dan buat pemirsa di rumah juga yang pengen dijawab pertanyaan nih kayak tadi, pemirsa-pemirsa tadi oleh Ustazah dijawab pertanyaannya, bisa langsung aja hubungi ke kontak kita di 0813 9447 7912. Nah, ada di bawah sini. Nah, pemirsa juga jangan kemana-mana karena kita masih akan balik lagi tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.